Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sekian banyak nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan kita di dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Dan tiga pemberian Allah itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Karena semua ilmu akan masuk ke dalam diri kita melalui tiga pintu itu, yakni penglihatan, pendengaran, dan hati. Tanpa tiga karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita tidak akan tahu apa-apa. Maka orang yang tuli, ditambah lagi apabila tuli, buta, kemudian idiot, maka tentunya hidup tidak akan sempurna. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri nikmat itu. Nikmat hati misalnya, kita syukuri dengan mengupayakan hati kita agar hidup. Dan hati itu dalam istilah Al-Quran ada 4 istilahnya. Sering disebut al-qalbu atau qalbun, sering pula disebut dengan fuadun, sering pula disebut dengan aklun, dan juga disebut dengan basirah. Itu semuanya maknanya adalah hati, identik dengan hati. Hanya beda fungsi saja. Artinya beda saat penggunaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa hati itu ada 4, yakni di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu arba'atun. Qultu qalbun ajrad fihi mislus siraj yazhar, wa qalbun aghlafu marbutun ala khilafihi, wa qalbun manqus, wa qalbun musaffah.
atau musfah. Famal qalbul ajrad fa qalbul mu'mini siraju fihi nuruhu. Wamal qalbul aghlaf fa qalbul kafiri. Wa amal qalbul mangkus fa qalbul munafiqi arafa summa ankara. Wamal qalbul musfah fa qalbun fihi imanun wa nifaqun. Famasaluhu atau famasalul iman fihi kamasalil baqlati yamutuhal ma'ut tayyib wa masalul nifaq fihi kamasalil qurhati yamutuha al-qabih waddam. Fa'ayul maddataini ghalabat alal ukhra ghalabat alaihi. Musnad Imam Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati itu ada 4 macam. Hati yang bersih, yang di dalamnya terdapat semacam pelita yang bersinar. Itu adalah hati orang yang beriman. Yang beriman, dan pelita ada di dalamnya itu adalah cahayanya. Hati yang tertutup lagi terikat dengan tutupnya, ini adalah hati seorang kafir. Hati yang terbalik yaitu hatinya orang-orang munafik. Dia mengetahui Islam lalu mengingkarinya. Dan hati yang miring yaitu hati orang yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam hati itu adalah seperti sayur-sayuran yang disiram air bersih. Sedangkan perumpamaan kemunafikan dalam hati adalah seperti luka yang dilumuri nanah dan darah. Mana di antara keduanya, iman dan kemunafikan, yang mengungguli yang lainnya, yang menguasai yang lainnya yang lebih banyak, maka dialah yang mendominasinya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Dari hadis ini ada 4 macam hati. Yang pertama adalah qalbun ajrad atau qalbun hayat, yakni hati yang hidup. Atau disebut juga hati yang saleh, disebut juga hati yang salim. Hati yang murni yaitu hati yang laksana lentera memancarkan cahaya. Cahaya iman, cahaya kebenaran. Hati ini membuka pintu-pintunya untuk mendengar dan menerima kebenaran. Ini adalah hatinya orang mukmin yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya secara konsisten, secara terus-menerus. Jenis hati ini juga disebut qalbun salim atau qalbun sahih, yakni hati yang sehat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yang sehat, yang bersih. Jadi nggak ada gunanya harta dan anak. Punya harta dan tidak punya harta, punya anak dan tidak punya anak, di akhirat nanti
sama-sama tidak berguna kecuali bagi orang yang mati dalam keadaan beriman, dalam hatinya selamat. Hidupnya hatinya selamat, baru harta dan anak ini ada gunanya. Jadi kuncinya pada hati yang selamat. Apa itu qalbun salim? Di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan wal qalbus salim, dan hati yang bersih maknanya adalah hati yang selamat dari kemusyrikan, hati yang selamat dari keraguan dalam agama, hati yang selamat dari mencintai kejahatan, hati yang selamat dari bid'ah, hati yang selamat dari dosa-dosa yang terus-menerus. Otomatis hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup adalah hati yang ikhlas, hati yang mengetahui agama dengan benar, yakni agama Islam, hati yang yakin terhadap Islam, hati yang mencintai kebenaran, dan hati yang dihiasi dengan kebenaran tersebut. Maka segala yang diinginkannya dicocokkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintainya dicocokkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendakinya selalu disesuaikan dengan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hati yang salim. Hati yang kedua adalah qalbun aghlaf. Hati yang keras dan tertutup untuk menerima kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati ini disebut juga dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Karena tidak mengenal dan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Seakan-akan hati itu mati. Jenis hati ini adalah hatinya orang yang kafir. Maka ketika diseru pun, yakni diseru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, seruan itu tidak berfaedah sama sekali, disebabkan hatinya sudah tertutup. Ketika diajak kepada kebenaran, dia tidak mau menerimanya karena hatinya tertutup. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 25, wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya, dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak akan mau menerima kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain
hanyalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Jadi di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ada yang datang mengikuti Rasulullah SAW. Datang, gampangnya datang mengikuti kajian Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka datang itu dengan suatu tujuan yang kosong. Datang bukan untuk mengikuti, datang untuk menolak, tidak ada tujuan kecuali untuk menolaknya, untuk mencari kelemahannya. Walihada la yantafi'u bidzalikal istima'. Karena itu mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, tidak mengambil manfaat, tidak bisa mengambil manfaat. Karena apa? Karena mereka tidak menginginkan kebenaran. Jadi kalau kita misalnya ngaji, tujuannya tidak untuk mencari kebenaran lalu berupaya untuk menjalankan, ya kemungkinan besar tidak dapat apa-apa dalam ngaji itu. Ya. Hanya sekedar untuk ketemu teman, sekedar untuk dongeng, akhirnya nggak dapat apa-apa dari kajian itu. Meskipun ngaji sudah bertahun-tahun, maka tidak berubah. Tidak berubah sama sekali. Karena apa? Karena tujuannya tidak ada. Seperti orang-orang kafir tadi ketika datang mengikuti bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, nggak dapat apa-apa pula. Akhirnya diberi tutupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hatinya, pada telinganya, dan menolak kebenaran tersebut. Jadi tidak jaminan kalau orang sering ngaji itu mesti benar kalau tujuannya tidak ada. Nah kalau begitu nggak usah ngaji saja, apa meneh orang ngaji. Jadi yang baik adalah ngaji dan mempunyai tujuan untuk mendengarkan kebenaran dan untuk menjalankan semampunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan dalam surah Al-Kahfi tentang orang-orang zalim ini. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqar. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya, karena memang tidak mau mencari petunjuk itu. Yang ketiga adalah qalbun mangkus, hati yang terbalik, yaitu hatinya orang-orang munafik. Hati ini sebetulnya mengetahui kebenaran Islam,
sebagai agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia berbuat ingkar, bahkan ia memusuhi dan menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti kebenaran. Itu adalah hatinya orang munafik. Disebut qalbun manqus. Allah berfirman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, apabila orang munafik itu ketemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali ke setan-setan mereka, ke sekutu-sekutu mereka, ke teman-teman mereka, yakni orang sesama orang munafik, sesama orang kafir, sesama orang musyrik, qalu inna ma'akum, maka mereka mengatakan sesungguhnya saya ini masih bersama kamu, tetap bersama kalian. Masih tetap kafir, masih tetap munafik, ya, masih tetap musyrik. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya saya bersama mereka hanya memperolok-olok mereka. Nah, ini banyak orang yang seperti itu di zaman sekarang ini. Ketika ketemu orang baik mengatakan baik, tapi ketika ketemu orang jelek mengatakan tetap jelek. Hadza min qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, yakni mereka orang munafik ini mengatakan sesuatu dengan lisannya tidak sama dengan yang ada di dalam hatinya. Yakni ketika mereka berkumpul dengan orang-orang beriman, mereka menampakkan bahasanya mereka itu beriman. Mereka itu mengikuti jalan Islam. Akan tetapi ketika mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka di dalam kejahatan, kelompok kejahatan, qalu inna ma'akum fil haqiqah, sesungguhnya hakikatnya saya tetap bersama kamu. Saya bersama orang-orang mukmin dan menampakkan keimanan hanya untuk memperolok-olok orang mukmin. Fadhi halatul batinah wa dhahirah, itulah keadaan orang munafik antara batinnya dan zahirnya. Lalu kemudian yang keempat, qalbun musfah atau musaffah, yaitu hati yang di dalamnya terdapat dua unsur sekaligus, keimanan dan kemunafikan, kebaikan dan keburukan, ketakwaan dan kemaksiatan. Kedua unsur ini saling tarik-menarik, sehingga hati tersebut saling tarik-menarik, sehingga terkadang hati tersebut condong dan dekat kepada keimanan, dan terkadang kepada kekufuran, tergantung kepada salah satu yang mendominasinya, tergantung kepada salah satu yang kuat. Nah, jenis ketiga dan keempat ini, qalbun manqus dan qalbun musfah, itu disebut juga qalbun marid. Ada qalbun salim, itu hatinya orang yang beriman, qalbun salim atau qalbun ajrad. Ada hatinya orang kafir, ada
hatinya orang hati yang sakit. Hati yang mati itu hatinya orang kafir. Kemudian hati yang terbalik adalah hatinya orang munafik. Kemudian hati yang musfah ini yang ada dua unsur di dalamnya itu saling tarik menarik antara kebaikan dan keburukan. Antara qalbun ya, antara qalbul mangkus dan qalbun musaffah itu disebut juga qalbun marid. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menghitung membagi hati menjadi tiga. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Maka tentunya kita bisa muhasabah diri, koreksi diri. Ya. Bagaimana hati kita? Ya. Kita muhasabah secara jujur dan objektif. Tipe hati manakah yang sebenarnya kita miliki dari keempat macam hati di atas? Apakah hati kita hati orang yang salim? Apakah hati yang mati? Apakah hati yang sakit? Ya. Itu masing-masing kita berpikir. Harapannya adalah hati ini menjadi hati yang hidup. Hatinya orang yang beriman selalu memancarkan kebenaran dan menerima kebenaran. Lah bagaimana upayanya agar hati kita menjadi hati yang hidup? Banyak upaya. Di antaranya adalah ikhlas dalam beramal. Berlatih untuk ikhlas dalam beramal. Apapun yang dilakukan, amal soleh dengan ikhlas. Tidak mencari pujian dari manusia, akan tetapi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi harus ikhlas. Fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ikhlas menjadikan hati bersih dari riya, dari ujub, sombong, bangga diri, dari sum'ah, ingin didengar orang amalnya. Lalu amalan yang tidak ikhlas merusak hati dan menghilangkan pahala. Akhirnya kalau terus-menerus dilakukan, ya menjadi sakit hatinya, bahkan bisa mati. Yang kedua adalah menjaga zikir dan tadabbur Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Dalam surah Yunus ayat 57, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Al-Quran." Yani Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita
mentadaburi Al-Quran, ya, akan hidup hati kita. Karena Al-Quran itu menjadi penasehat bagi kita. Di antara bentuk tadabur adalah ketika kita membaca Al-Quran, itu seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mendengarkan sejarah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita akan menjadi hidup. Tentunya ya harus ngaji agar bisa tadabbur, harus berupaya untuk mengetahui isi daripada Al-Quran itu, minimal yang akan kita lakukan. Yang ketiga, memperbanyak taubat dan istighfar. Itu juga akan menghidupkan hati. Dalam surah Tahrim ayat 8, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi bertobat, maka hatinya menjadi salim, hatinya menjadi selamat. Kemudian karena hati kita selamat, akhirnya kita masuk ke dalam surga. Tidak hanya harta saja yang dicari, tidak hanya jabatan saja yang dicari, akan tetapi berupaya untuk mendapatkan menjadi qalbun salim dengan cara apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam kesalahan-kesalahan kita. Maka kita akan dimasukkan ke surga, berarti kita qalbunnya salim. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW juga memberikan contoh kepada kita. Beliau selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya beliau bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah di dalam satu hari sampai 100 kali. Padahal beliau terjaga dari dosa, akan tetapi mengajari umatnya untuk bertobat, membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pernyataan tobat. Tentunya kalau sudah mengatakan itu, ya berupaya untuk meninggalkan dosa-dosa yang dilakukannya. Yang keempat, merenungi kematian dan akhirat. Mengingat kematian juga memiliki beberapa manfaat. Beberapa ulama menyebutkan manfaat-manfaat tersebut. Di antaranya At-Taqqa mengatakan, man aksara min dzikril maut akrama bi thalathati asya. Ta'jilut taubah wa qana'atul qalbi wa nasyatul ibadah. Wa man nasyal maut uqiba bi thalathati asya. Taswifut taubah wa tarkir ridha bil kafaf wat takasul fil ibadah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian,
dia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yaitu bersegera dalam bertobat, hati yang qanaah, hati yang menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan, belum tentu pada hari Jumat, belum tentu apa yang kita inginkan itu didapat. Ya. Di antara saya contohkan, kita menginginkan tua dirubung anake, urung mesti dirubung anake. Ya. Anaknya mempunyai keperluan sendiri. Ya. Maka ketika kita itu ingat mati, ada qanaah di situ. Tidak ada masalah. Karena apa? Karena memang sudah waktunya seperti itu. Nanti pun juga berpisah dengan orang yang dicintainya. Ketemu lagi kalau sama-sama beriman di dalam surga. Kemudian juga bersemangat melakukan ibadah ketika kita mengingat mati. Barang siapa yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu menunda-nunda taubat. Rasane matine sik suwi. Tidak ridho terhadap pemberian atau takdir Allah. Kebalikan dari qanaah tadi. Ya. Ketika kita tidak ridho dengan takdir Allah, maka hidup tidak akan nikmat. Berapapun harta yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, kesuksesan yang kita miliki, kalau tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan nikmat hidup. Karena manusia itu berkisar antara nikmat dan susah, sukses dan gagal. Itulah manusia. Kita ini hanya sawang sinawang, istilah orang Jawa. Oke, toh kok nikmat. Padahal tidak seperti itu. Oke, toh kok sugih. Padahal utame sak pirang. Apa ora susah. Itulah. Ya. Kemudian yang ketiga, malas beribadah kalau kita tidak ingat mati. Kemudian menjauhkan diri dari penyakit hati. Itu juga agar kita hatinya hidup. Ada dengki, ada ria, ada takabur, ada su'udon, dan lainnya dari penyakit-penyakit hati, itu supaya ditinggalkan. Berkumpul dengan orang yang soleh. Ya. Rasulullah mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya, teman akrabnya. Seorang itu akan niru teman akrabnya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Kalau kita berteman dengan orang yang qanaah, insya Allah kita akan qanaah. Kalau kita berteman dengan orang yang rakus, ya kita akan menjadi rakus. Ya. Kalau kita tidak bisa menasihati, artinya kalau kita yang berteman, berarti sana yang lebih kuat. Karena kita yang butuh. Ya. Kalau kita butuh, terus berteman akrab dengan orang yang tidak baik, kemungkinan besar menjadi tidak baik. Nah, kalau kita berteman dengan niat untuk memperbaiki, berarti kita mempunyai nilai lebih. Mendakwai. Namun belum tentu dakwah itu berhasil. Maka ketika tampaknya tidak akan berhasil, ya harus mundur dari berteman dengan orang yang tidak baik. Belajar ilmu agama secara terus-menerus, karena agama itulah yang akan membawa kita menuju kebaikan. Ya. Rasulullah juga mengatakan dalam masalah belajar agama ini,
Mayuridillahu bihi khairan faqahu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, maka Allah menjadikan dia mau belajar agama. Tawakal dan husnudzon kepada Allah dan berdoa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadikan hati kita hidup sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.